Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Lans Intuitions. Kita fun reading lagi, yuk. Kita pick a pile lagi, kita pilih kartu lagi, apapun sebutannya itu ya. Pertanyaannya kali ini teman-teman, cinta sejatimu. Ciri-ciri dari cinta sejatimu. Dia yang akan menjadi cinta sejatimu. Tanyakan itu di dalam hati kecilmu. Dia yang akan menjadi cinta sejatimu. Seperti apa orangnya? Ya, bisa cocok bisa tidak ya sama kamu. Jadi nanti tinggal sesuaikan saja dengan intuisi kamu, dengan situasi dan kondisi kamu. Ya teman-teman, pilihan satu atau pilihan kedua, mana yang paling memanggil hati kecilmu. Aku tidak pakai penanda apapun kali ini untuk melatih intuisi kamu. Semakin tajam lagi, semakin tajam lagi, semakin jago lagi ya. Pertanyaannya, ciri-ciri cinta sejatimu. Pilihan satu, kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo, teman-teman yang memilih pilihan ke satu. Dia yang akan menjadi cinta sejatimu. Seperti apa sih orangnya? Kurang lebih ciri-cirinya seperti apa sih? Kita mau cari tahu nanti ya. Teman-teman yang perlu kamu ketahui, tidak semua cinta sejati itu ditakdirkan untuk hidup bersama sampai maut memisahkan. Tidak semua cinta sejati itu ditakdirkan untuk hidup bersama sampai maut memisahkan. Itu yang perlu kamu ketahui ya teman-teman. Tidak terikat gender, tidak terikat energi dominannya kamu kemana. Ya, kamu laki-laki, kamu perempuan, atau energi kamu lebih ke feminin atau lebih banyak ke maskulin, hanya kamu yang tahu dirimu sendiri. Ini bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Ini tujuannya untuk hiburan, untuk fun reading. Ya teman-teman ya. Apapun hasil readingan kamu nanti akan aku jelaskan sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya, nggak ada yang aku manis-manisin, nggak ada yang aku pahit-pahitin. Sejujur-jujurnya. Jadi, tolong kamu bersikap dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap hasil readingannya nanti apapun itu. Ya teman-teman, sekali lagi, tidak semua cinta sejati ditakdirkan untuk hidup bersama sampai maut memisahkan. Oke, pilihan satu oleh. Oke, pilihan satu kita cari tahu ciri-ciri cinta sejatimu. Seperti apa dia orangnya? Page of Swords. Two of Swords. Oke. Dia yang akan menjadi cinta sejatimu. Two of Cups ya. Five of Wands. The Hierophant, dan ada The Magician. Oke, aku rapiin dulu ya. Oke, pilihan satu. Di sini aku melihat ada energi zodiak Taurus. Cukup kuat di sini ya. Entah energi zodiaknya kamu atau energi dia yang berdealing dengan kamu ya. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Libra, Gemini, Aquarius. Di sini ada fire sign itu Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke. Ciri-ciri cinta sejatimu. Banyak dari kamu ini pilihan satu, kayaknya kamu akan kenal sama orang ini lebih banyak melalui sosial media, ya. Atau kalaupun tidak seperti itu keadaannya, bisa saja jarak antara kamu dengan orang ini jauh, ya teman-teman. Ada LDR di antara kamu dengan orang ini. Ini tinggal ambil yang cocoknya ya teman-teman. Sebagian dari kamu yang memilih pilihan satu, ciri-ciri cinta sejatimu ini mungkin kamu kenal sama dia ini melalui sosial media, melalui banyak ya aplikasi ya teman-teman ya. Tentu saja hal yang positif karena kita bicara soal cinta sejati ya. Atau bisa saja ini di circle pertemanan kamu sudah cukup lama kenalnya, tapi kamu ada jarak ya. Ya benar-benar jarak gitu ya, mungkin perbedaan kota, mungkin perbedaan negara gitu. Ada LDR di antara kamu dengan orang ini, teman-teman. Dari Page of Swords di sini orangnya sangat cerdas. Dia tahu bagaimana cara kepoin kamu, stalking kamu, tanpa kamu tahu ya kalau dia mencari tahu tentang kamu, kabarnya kamu bersama dengan siapa dan segala macam. Karena orangnya cukup cerdas dari Page of Swords ya. Orangnya cukup cerdas, dia tahu bagaimana cara stalking orang tanpa orang itu tahu ya, kalau dia mencari tahu gitu ya. Kamu mengerti maksud aku? Two of Swords ini tipikal orang yang sangat mengandalkan dirinya sendiri. Dari Two of Swords ya, aku lihat di sini ini tipikal orang yang sangat mengandalkan dirinya sendiri. Dia benar-benar percaya dengan intuisinya dia. Intuisinya cukup tajam ya teman-teman ya. Cinta sejatimu ini punya intuisi yang sangat tajam, tapi meskipun dia tajam intuisinya, meskipun dia percaya dengan intuisinya dia, percaya dengan hati kecilnya dia lah ya,
tapi dia selalu seimbangkan dengan sisi realistisnya dia, sisi logikanya dia. Seimbang nih antara logika dengan sisi intuisinya dia, kata hatinya dia gitu ya. Ini bukan tipikal orang yang suka gerabak-gerubuk, terburu-buru dalam mengambil keputusan. Tapi ketika dia sudah menemukan jawabannya, ketika dia sudah menemukan keputusannya gitu ya, ya dia bakalan tegas banget kalau aku lihat. Udah nggak bisa dibuat mundur lagi lah gitu dengan keputusannya itu. Sangat tegas orangnya, sangat jujur sebenarnya ya, dari Page of Swords aku lihat. Tapi aku merasakan beberapa dari kamu, ciri-ciri cinta sejatimu ini orangnya belum bisa diajak untuk serius. Dia masih punya jiwa bebas, dia cinta sama kamu, dia bisa dipercaya, dia jujur orangnya, tapi dia masih banyak mimpinya. Ini tipikal orang yang masih banyak mimpinya, belum bisa terikat dalam hubungan yang sangat serius. Apalagi kalau udah ngomongin pernikahan, wah dia risih banget tuh. Ya, di sini ada Page of Swords. Ini jiwanya masih bebas, masih kekanak-kanakan sekali, masih pengen banyak bergaul, masih pengen, ya banyak alasannya dia lah. Kalau kamu sudah ngomongin soal hal-hal yang serius, dia banyak alasannya. Dia pinter ngomong ya, teman-teman. Dari Page of Swords dia pinter ngomong gitu. Jadi kalau misalnya kamu sudah membicarakan soal hal-hal yang serius tentang hubungan kalian terutama ya, dia bakalan pinter banget untuk mengalihkan semua pembicaraan itu. Intinya dia belum mau terikat dalam hubungan yang sangat serius. Kalau dibilang cinta dia sama kamu. Ada Two of Cups ya. Kita ngomongin cinta sejati. Jelas di sini ada cinta di antara kamu dengan orang ini, teman-teman ya. Tapi ya itu, sebagian dari kamu ini hanya sebagian. Karena aku merasakan pilihan satu, ada dari kamu ini sudah menikah juga dengan si cinta sejatimu ini, atau minimal sudah ada pembicaraan ke arah serius ya, ke arah situ gitu. Tapi ada dari kamu juga, ini cinta sejatimu ini memang tipikal orang yang memang masih berjiwa bebas, kekanak-kanakan sekali gitu ya. Tapi ada cinta, seperti tadi aku jelaskan, dia jiwanya bebas, dia masih ingin berteman sana sini gitu ya, masih banyak mimpi-mimpinya dia. Dan dia akan tegas mengatakan bahwa ya dia belum siap untuk membicarakan hal-hal yang serius ya. Tapi ada cinta, dia cinta sama kamu. Ini hubungan yang sangat mutual ya. Kamu cinta sama dia, dia pun seperti itu. Ada pengertian, ada rasa kasih sayang, ada peduli gitu ya, teman-teman. Oke, orang yang sangat romantis ya. Ciri-ciri cinta sejatimu ini orang yang sangat romantis. Dan kamu sangat tahu banget, kamu bisa merasakan banget kalau dia cinta sama kamu. Karena apa? Dia orang yang sangat jujur. Dan ketika dia mendekati kamu, entah kamu LDR atau tidak gitu ya, dia ketika mendekati kamu ini effort banget. Orang yang memang akan berusaha semaksimal dia bisa untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Kalau dalam hal ini cintanya dia sama kamu. Ya, kamu tahu bagaimana perasaannya dia. Selain kelihatan dari sikapnya dia, tingkah lakunya dia juga jujur mengatakan bahwa dia cinta sama kamu. Dia merasa kamu adalah cinta sejatinya gitu ya. Ada Five of Wands. Dan ada The Hierophant. Teman-teman, sejujur-jujurnya aku merasakan di sini banyak dari kamu ya, jujur ya, banyak dari kamu cinta sejatimu ini memiliki banyak perbedaan sama kamu. Terutama kalau aku lihat dari The Hierophant ya, terutama perbedaan agama dan kepercayaan. Adat istiadat juga berbeda. Meskipun ada perbedaan pola pikir, ada perbedaan usia juga di antara kamu dengan si cinta sejatimu ini, tapi yang paling kelihatan di sini adalah perbedaan agama dan kepercayaan, perbedaan adat istiadat gitu ya, teman-teman ya. Tapi aku merasakan di sini juga banyak dari kamu memiliki visi dan misi yang sangat jauh berbeda. Di sini ada Five of Wands. Itu yang menyebabkan kamu mungkin sering berkonflik dengan si cinta sejatimu ini, teman-teman ya. Aku merasa sedikit dari kamu sudah punya hubungan serius dengan si cinta sejatimu ini. Ya, aku merasa sedikit dari kamu pilihan satu, kamu sudah punya hubungan serius dengan si cinta sejatimu ini. Mungkin sudah ada kesepakatan untuk ke arah yang serius, berkomitmen gitu ya. Atau bahkan kalian sudah ada yang menikah dengan si cinta sejatimu ini. Orang yang sangat bijaksana. Dari The Hierophant, cinta sejatimu ini orang yang sangat bijaksana. Dia cukup religius dari The Hierophant, bijaksana, pinter ya. Dia banyak yang suka berteman sama orang ini karena kebijaksanaannya dia cukup sabar orangnya, teman-teman, meskipun orangnya sangat straight to the forward. Dia orang yang sangat jujur ya, dia suka bilang suka, dia nggak suka bilang nggak suka. Kalau ada beberapa hal dari kamu yang dia nggak suka, dari sikap kamu, sifat kamu, dia bakalan ngomong sejujur-jujurnya. Tapi dia punya kebijaksanaan di sifatnya dia itu ya.
mungkin dia tertempa dengan kehidupannya dia. Ini bukan berarti dia secara usia udah jauh dari kamu, ya, matang sekali, belum tentu juga. Tapi dia punya kematangan dari sifatnya dia. Mungkin dia punya masa lalu yang cukup membuat dia tidak bahagia. Dia bangkit dari masa lalunya dia ini cukup sulit. Jadi kedewasaannya dia, kebijaksanaannya dia, kesabarannya dia ini memang tertempa dari kisah hidupnya sendiri yang memang gak gampang. Atau mungkin saja ada beberapa dari kamu juga secara energi aku merasakan ini punya perbedaan usia yang cukup jauh di antara kamu dengan orang ini, ya. Entah dia memang dewasa sebelum waktunya ya, atau memang dia lebih dewasa dari kamu secara usia, teman-teman ya. Tapi yang jelas ini orang pekerja keras, ya. Dia selalu menyeimbangkan antara sisi duniawinya dia dengan sisi spiritualnya dia. Orangnya sangat dekat dengan pencipta. Dia cinta sekali dengan apa yang dia percaya, cukup religius teman-teman. Ini banyak yang suka berteman sama orang ini, curhat gitu ya. Mungkin kamu sebagai pasangannya nanti kamu juga sering curhat sama dia. Ini banyak yang suka curhat sama orang ini. Keluarganya, teman-temannya, rekan kerjanya gitu ya. Karena sesabar itu, sebijaksana itu. Ya teman-teman, sedewasa itu. Dia selalu dewasa dalam menyikapi setiap yang terjadi di dalam hidupnya dia. Gitu ya. Dia tipikal orang yang sangat pekerja keras, dia punya posisi dan jabatan yang sangat baik di pekerjaannya dia. Beberapa dari kamu aku merasakan energi dia businessman atau businesswoman ya, dia punya bisnis sendiri atau bahkan keduanya. Dia bekerja di suatu perusahaan, tapi karena orangnya sangat pekerja keras ya, dia nggak pernah puas dengan apa yang dia miliki ya, dia buka bisnis lain gitu. Selain pekerjaan pokoknya dia ambil yang cocoknya saja teman-teman ya. Dari The Magician, dia orangnya sangat kreatif. Nah, dari The Magician ini, cinta sejatimu ini orang yang sangat kreatif sekali. Kalau dia lagi libur dari pekerjaannya, ini hanya contoh saja. Kalau dia ada waktu senggang, dia ada libur gitu ya, dia ada aja yang dia kerjain teman-teman. Ya, entah dia melakukan pekerjaan di rumahnya, dia melakukan hobi-hobinya, ya nggak bisa diem orangnya. Bukan melulu soal duit sih, yang dia kerjakan bukan melulu soal duit, tapi bisa saja dia melakukan hobinya dia, kesenangannya dia, di sela-sela waktu senggangnya dia. Dia tuh nggak suka, tipikal orang yang nggak suka berdiam diri saja. Meskipun itu ketika dia ada waktu libur, ada waktu beristirahat. Ya, menurut dia istirahat itu bikin badannya sakit. Ya seperti itulah teman-teman ya contohnya. Oke, Five of Wands ini ada di sekitaran circle pertemanan kamu. Mungkin kamu memulai hubungan dengan orang ini ya dimulai dengan pertemanan gitu ya teman-teman. Akhirnya curhat-curhatan seperti tadi aku jelaskan. Dia enak diajak cerita, dia enak diajak curhat, enak diajak sharing. Dia tipikal orang yang memang pinter sekali menyimpan rahasia orang lain. Ya karena kebijaksanaannya itu ya teman-teman ya. Dia sering sekali memberikan solusi-solusi yang masuk akal tentunya ya. Dan lebih banyak solusi-solusi yang masuk akal ini itu berasal dari pengalaman hidupnya dia juga ya teman-teman. Jadi bukan hanya teori saja sih. Dia pernah mengalami hal itu dan dia sharing lagi kepada mereka yang membutuhkan gitu ya. Masalah dilakukan atau tidak ya menurut dia terserah aja. Yang penting dia hanya sharing aja pengalaman hidupnya kepada mereka-mereka yang mempercayakan masalahnya kepada si dia ini, si cinta sejatimu ini ya teman-teman. Oke, dari Five of Wands ya, ini ada di sekitaran lingkungan pekerjaan kamu, di circle pertemanan kamu. Intinya kamu sudah lama berteman dengan orang ini. Ya, sering banget beda pendapat juga gitu ya. Kamu memulai hubungan cinta kamu menemukan chemistry di antara kamu dengan si cinta sejatimu ini ya, berawal dari seringnya bertemu, seringnya ngobrol, mungkin jalan gitu ya, teman-teman. Ini dari The Magician ya, ini tipikal orang yang memang punya kemampuan manifestasi yang cukup jago ya. Dia ahli manifestasi ya teman-teman, ahli manifestasi. Dia tipikal orang yang kalau ingin mendapatkan sesuatu dalam hal karir, dalam hal cinta, apapun itulah dalam hidupnya dia, dalam hal menyelesaikan masalahnya juga ya, termaksud ya teman-teman. Dia ada doa, dia ada meditasi, benar-benar mendekatkan diri kepada alam semesta, kepada pencipta. Dia juga ada usaha di situ. Jadi bukan hanya berdoa saja, bukan hanya usaha saja. Jadi benar-benar seimbang nih antara usaha juga dengan doanya dia, juga dengan manifestasinya dia, mohon dukungan dari pencipta gitu ya untuk semua usahanya dia.
untuk apapun itu ya. Nih makanya kenapa dia mendapatkan hampir semua yang dia manifestasikan ya, karena itu ada usahanya dia. Jadi bukan hanya doa saja gitu ya. Dia seimbang nih, bukan hanya doa saja, bukan hanya usaha saja. Ada manifestasi juga. Di sini ada The Magician. Orangnya suka memanifestasikan apa yang dia inginkan, membayang-bayangkan apa yang dia inginkan. Dia sudah bahagia dengan apa yang dia inginkan, dia sudah dapatkan apa yang dia inginkan gitu ya teman-teman. Dari The Magician ini tipikal orang yang sudah mendapatkan hampir semua yang dia inginkan. Hampir semua. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna ya teman-teman. Jadi aku tidak bisa memvalidasi dia mendapatkan semua, tidak. Nggak berani ya. Tapi dia mendapatkan hampir semua yang dia inginkan. Tentu saja dengan kerja keras. Ya, juga dengan doa di sini. Ini tipikal orang yang sangat sederhana ya. Ini tipikal orang yang sangat sederhana. Meskipun dia kemampuan finansialnya cukup baik, dia secara karir gitu ya. Ini cukup baik teman-teman. Jadi secara karir ataupun keuangan ini nggak usah diragukan lagi sih sebenarnya. Dari The Hierophant aku merasakan dia pekerja keras. Dia hampir mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk keuangannya dia ya, termasuk karir yang dia inginkan gitu ya. Tapi orangnya sederhana, dia tidak pernah show off, dia tidak pernah menunjukkan tentang keberhasilannya dia, terutama dari busana yang dia kenakan. Dia tipikal orang yang easy going banget teman-teman, easy going banget. Dia diajak jalan kemana juga hayo gitu ya, tempat yang sederhana, tempat yang mewah hayo gitu ya. Dia suka memakai pakaian yang memang nyaman, tidak berlebihan, yang penting nyaman, yang penting bersih untuk dia. Menurut dia seperti itu ya, sangat sederhana sekali. Cinta sejatimu ini tipikal orang yang memang sangat berkomitmen dengan keputusannya dia, apapun itu. Seandainya dia memutuskan untuk berkarir menjadi wirausaha gitu ya, dia akan berkomitmen dengan yang dia pilih di bidang karirnya dia, di cintanya dia gitu. Makanya meskipun dia belum terlalu bisa diajak serius masalah hubungan cinta yang berkomitmen di situ, tapi dia komitmen, dia akan setia sama kamu. Dia komitmen, dia cinta sama kamu, ya komitmen dengan itu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal hal-hal yang serius, bukan berarti dia nggak cinta, bukan berarti dia tidak setia sama kamu, ya teman-teman. Tapi memang masih banyak yang dia inginkan. Mungkin itu yang sering dia katakan sama kamu, sebagian dari kamu. Ini sangat berkomitmen orangnya. Tentang karirnya dia, tentang keputusannya dia, tentang cintanya dia sangat berkomitmen. Gitu ya. Sebagian dari kamu juga aku lihat di sini bahkan sudah ada yang punya komitmen ya dengan si cinta sejatimu ini. Coba diambil yang cocoknya saja. Oke, teman-teman. Di sini ada keep an open mind ya. Seperti tadi aku jelaskan ya. Dia yang akan menjadi cinta sejatimu ini memang akan banyak perbedaan sama kamu, dan mungkin saja ini bukan tipikal orang yang memang kamu pernah doakan. Mungkin saja ini bukan tipikal orang yang pernah kamu doakan dalam hal pasangan, partner hidup gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau semesta menghendaki kalian untuk bertemu, menjalin hubungan ya, kamu buka hatimu ya, siapa tahu aja dari ketidakcocokan itu ya kamu bisa menemukan kenyamanan sama orang ini. Karena apa teman-teman, gak semua hal yang kita inginkan itu bisa kita miliki ya kan gitu. Jadi keep an open mind. Keep an open mind karena apa? Si cinta sejatimu ini memang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu doakan selama ini dalam hal cinta, ya. Oke, religious factor. Teman-teman di sini banyak sekali kartu perbedaan, ya. Ada religious factor, ada keep an open mind, ada The Hierophant. Ini kamu dengan si cinta sejatimu ini memang banyak sekali perbedaan ya, seperti tadi aku jelaskan. Yang paling kelihatan adalah adat istiadat, agama dan kepercayaan. Tapi di sini juga ada perbedaan pola pikir, perbedaan usia gitu ya teman-teman, visi dan misi dalam hidup gitu. Banyak perbedaan di antara kamu dengan orang ini. Tapi kalau kamu ingin menjalani dan kamu yakin dengan si cinta sejatimu ini, ya jalani saja dengan baik, dengan cara yang positif. Biarkan semesta yang menentukan hasilnya. Yang penting kamu usaha dulu, kamu doakan dulu, tapi jangan berekspektasi sama dia. Karena balik lagi di awal aku bilang, tidak semua cinta sejati itu akan ditakdirkan untuk bersama sampai maut memisahkan. Jadi kamu pasrahkan semuanya kepada alam semesta. Tapi yang jelas di sini kelihatan banget banyak dari kamu memiliki banyak perbedaan dengan si cinta sejatimu ini ya. Di sini ada forgiving and learning ya. Oke, teman-teman, seandainya ini sarannya adalah memaafkan dan belajar dari
hubungan yang tidak berhasil. Entah hubungan kamu di belakang sana bersama orang-orang yang gak berhasil sama kamu, atau bahkan sama si cinta sejatimu ini. Ya teman-teman, maaf ya teman-teman, kayaknya secara energi aku merasakan banyak dari kamu pilihan ke satu. Kamu dengan si cinta sejatimu ini memang tidak ditakdirkan untuk bersama sampai maut memisahkan setidaknya ya. Tapi ada pelajaran yang bisa kamu ambil dari persatuan kamu, dari pertemuan kamu, dari hubungan kamu dengan si cinta sejatimu ini ya. Karena mungkin banyak sekali perbedaan ya yang nggak bisa disatukan gitu. Perbedaannya itu udah benar-benar kelihatan. Banyak di sini ada Five of Wands. Aku merasa juga banyak yang tidak setuju dengan hubungan kalian ya. Tapi kadang-kadang semesta mempertemukan kita dengan seseorang, jatuh cinta kita dengan seseorang, dan kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Ada pelajaran-pelajaran tertentu yang bisa kita ambil dari hubungan yang tidak bisa bersatu itu. Ya teman-teman, di sini ada forgiving and learning. Mungkin kamu dari pertemuan kamu dengan si cinta sejatimu ini, kamu disuruh untuk belajar dari itu, ambil pelajaran dari itu, memaafkan. Kamu disuruh untuk memaafkan seseorang gitu ya teman-teman. Ada forgiving and learning. Atau mungkin juga kamu kalau mau ketemu cinta sejatimu ini bersatu, ada union kamu dengan cinta sejatimu ini, ya kamu coba maafkan orang-orang dari masa lalu kamu yang mungkin menurut kamu sangat menyakiti hatimu. Supaya energi kamu bersih lagi, kamu siap untuk menerima cinta baru lagi. Dan siapa tahu cinta sejatimu ini akan dihadirkan semesta untuk kamu ya. Ada chemistry, jelas. Di sini ada Two of Cups, di sini ada chemistry. Ada ikatan tarik-menarik antara kamu dengan si cinta sejatimu ini ya. Ada kecocokan ya, ada pengertian gitu teman-teman ya. Entah kamu bersatu atau tidak bersatu dengan cinta sejatimu ini, tapi kamu akan mengenang dia. Kalau misalnya kamu tidak bersatu dengan cinta sejatimu ini, kamu akan terus mengenang dia. Kamu akan belajar dari pengalaman itu ya, belajar memaafkan. Kamu mungkin akan mengambil pelajaran, mungkin kamu akan mencari seseorang yang memang semuanya sama ya, secara agama dan kepercayaan. Banyak pelajaran yang bisa kamu ambil dari tidak bersatunya kamu dengan si cinta sejatimu ini ya. Ada chemistry yang tarik menarik antara kamu dengan si cinta sejatimu ini. Mungkin kamu bisa berteman nanti meskipun tidak bisa bersatu dalam ikatan pernikahan gitu sampai maut memisahkan. Mungkin kamu bisa berteman, bisa bersahabat dengan cinta sejatimu ini. Who knows, siapa yang tahu ya. Inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia, si cinta sejatimu ini. Dia yang akan menjadi cinta sejatimu. Pilihan satu. Oke, aku rapin dulu ya. Oke, pilihan satu di sini ada huruf X mungkin ya. Di sini ada chemistry dan ada Two of Cups. Mungkin beberapa dari kamu, cinta sejatimu ini adalah ada hubungan seperti tadi aku jelaskan, dari chemistry ada energi tarik menarik ya di antara kamu dengan si cinta sejatimu ini. Tapi mungkin ada beberapa dari kamu nih yang bolak-balik aja nih hubungannya sama si cinta sejatimu ini ya teman-teman. X ya, mungkin kamu pernah putus, kamu kembali lagi, seperti itu. Ada huruf I, ada huruf C, ada K, F, H, U, W, F lagi O ya, G, Y, dan U ya. Kamu kelihatan ya teman-teman ya, mudah-mudahan kelihatan ya hurufnya. Oke. Ciri-ciri dia yang akan menjadi cinta sejatimu. Pilihan ke satu. Oke, ciri-cirinya pilihan ke satu. Oke, ciri-ciri tambahannya. Ada egois ya, namanya manusia ada sisi positif dan negatifnya ya teman-teman. Kamu juga seperti itu kan. Ada sisi egoisnya dia. Orangnya sangat menarik ya. Suka olahraga. Toxic relationship, mungkin dia pernah punya hubungan yang toksik di belakang sana, bukan hanya dalam hubungan cinta ya, mungkin dia pernah punya hubungan pertemanan yang sangat toksik di belakang sana dan dia belajar dari itu. Dia pernah merasa dihianati gitu ya. Ada posesif, orangnya sangat posesif. Kalau udah jatuh cinta dia bakalan posesif banget ya. Humoris, orang yang rapih. Ini ada true love ya, kita bicara cinta sejati, keluar tuh true love ya. True love, dia suka memasak, itu hobinya dia, atau memang dia bekerja di bidang yang ada masak-memasaknya. Dia suka meditasi, seperti tadi aku jelaskan dari di harapannya, dia suka meditasi, berdoa. Ada backpackeran, dia suka backpackeran. Kalau dia lagi jenuh banget dengan rutinitasnya dia bisa tiba-tiba jalan sendiri kemana gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga cocok teman-teman, didoakan segala hal yang terbaik untuk dirimu. Bye-bye. Halo, pilihan kedua. Ciri-ciri cinta sejatimu, ciri-ciri dia yang akan menjadi cinta sejatimu. Teman-teman, perlu kamu tahu, perlu kamu pahami bahwa tidak semua cinta sejati itu akan ditakdirkan untuk bersama sampai maut memisahkan, apalagi ya. Tidak semua cinta sejati itu ditakdirkan untuk hidup bersama sampai maut memisahkan gitu ya. Jadi
Tidak terikat gender, tidak terikat energi dominan kamu lebih kemana? Lebih ke feminin atau lebih ke maskulin? Kamu tentukan sendiri, hanya kamu yang tahu dirimu ya teman-teman. Apapun nanti hasil readingannya akan aku jelaskan sejujur-jujurnya. Nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurang-kurangi teman-teman ya. Ini fun reading, tujuan untuk hiburan. Ini kita ngomongin soal cinta, pembacaan umum seperti ini, bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Ambil yang cocoknya, ambil yang resonates-nya. Kalau memang nggak cocok sama sekali nih, ya sudah, jangan dipaksakan. Ya teman-teman ya, didoakan saja segala hal yang positifnya teman-teman. Ya, kalau nggak cocok sama sekali, jangan dipaksakan dan jangan terlalu diambil perasaan. Ya teman-teman ya. Oke, pilihan kedua. Dia yang akan menjadi cinta sejatimu. Seperti apa dia? Apakah ciri-ciri ini ada di pasangan kamu saat ini? Ya, coba kamu tentukan sendiri, coba kamu lihat sendiri ya. Di sini ada the star. Oke. Seven of Wands. Four of Wands. Oke. Six of Cups. Ten of Wands dan ada Ace of Pentacles. Oke, aku rapin dulu ya. Oke, di sini aku melihat ada energi Aries, Leo, Sagittarius, ada Aquarius kuat di sini, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Capricorn dan Virgo. Nggak tahu nih energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang berdealing sama kamu, si cinta sejatimu ini ya teman-teman. Oke. The Star. Aku merasa di sini si cinta sejatimu ini, dia yang akan menjadi cinta sejatimu ini dikenal banyak orang. Banyak sekali yang mengagumi dia. Mungkin dari sifatnya dia yang baik, dari sifatnya dia yang friendly gitu ya. Ramah sekali orangnya gitu. Atau memang dia bekerja di tempat yang memang otomatis ya, dia bergaul dengan orang banyak gitu ya teman-teman. Tinggal diambil yang cocoknya teman-teman ya. Kalau nggak cocok sama sekali tinggalkan saja ya. Jangan dipaksakan kalau nggak cocok. Intinya ini orang banyak yang suka, banyak yang ingin berteman. Lawan jenis juga bahkan banyak yang tertarik untuk mendekati orang ini ya. Banyak yang kenal orang ini teman-teman ya. Mungkin karena pembawaannya dia, mungkin juga ada faktor pekerjaan yang mengharuskan dia bekerja di tengah-tengah orang banyak, yang otomatis dia jadi pusat perhatian. Bisa saja seperti itu. Orangnya sangat menarik secara fisik ya, rambutnya bergelombang, sangat terawat sekali, baik laki-laki maupun perempuan ya teman-teman. Mungkin dari sisi fisiknya juga, dilihat dari fisiknya yang menarik. Menarik ini aku tidak bilang cantik atau ganteng, tapi kelihatan sangat menarik secara fisik. Eye catching banget gitu ya. Di mata lawan jenis dia punya fisik yang eye catching gitu ya teman-teman, seksi. Ya secara fisik lah, pasti lawan jenis kalau ngeliat dia nih pengennya ngeliat gitu. Ya, pengennya memandang. Banyak yang mau dekat sama dia orang ini juga ya. Banyak yang mau dekat sama orang ini. Otomatis karena di mata lawan jenis orang ini sangat menarik ya teman-teman. Oke, dari Seven of Wands, orangnya sangat defensif. Dia akan tipikal orang yang akan melindungi harga dirinya banget, melindungi orang-orang yang dia cintai, melindungi pendapatnya dia. Dia tipikal orang yang tidak mau tidak mau terlalu menuruti orang lain. Tipikal orang yang merasa bisa berdiri sendiri, tipikal orang yang sangat defensif lah teman-teman ya. Apalagi kalau dia salah nih, dia tahu dia salah gitu misalnya, tapi karena sifat defensifnya dia, mungkin juga dia punya sifat yang agak egois gitu ya. Agak kaget tadi aku. Oke. Mungkin dia punya sifat yang agak egois, juga defensif juga. Jadi ini tipikal orang memang kalau salah nggak mau ngaku salah. Ya, itu salah satu sifatnya dia. Ya namanya manusia teman-teman, bukan hanya si cinta sejatimu ini saja, tapi kamu juga kan punya plus minus. Ya mungkin itu bisa dilihat sisi minusnya dia mungkin gitu. Ya, tapi intinya dia akan berada di garda terdepan untuk membela orang-orang yang dia sayangi, keluarganya dia, cintanya dia, mungkin kamu sebagai pasangan. Pokoknya dia akan membela kamu ya semaksimal dia bisa. Termasuk membela harga dirinya dia ya, termasuk ini tipikal orang yang memang merasa sangat percaya diri. Dia merasa dengan dirinya sendiri dia bisa hidup, bahkan tanpa pasangan, bahkan tanpa teman dia bisa hidup. Orang yang sangat percaya diri gitu ya teman-teman.
Untuk mempertahankan pendapatnya dia juga bakalan ini banget, dia bakalan defensif banget. Dia bukan tipikal orang yang gampang gampang dibuat plin-plan. Ini bukan tipikal orang yang plin-plan, ya, si cinta sejatimu ini. Four of Wands, juga ada Ace of Pentacles. Ini pekerja keras banget teman-teman, ya. Seven of Wands, Ace of Pentacles. Di sini orang yang sangat pekerja keras banget. Di sini ada Ten of Wands, ya. Orang sangat pekerja keras, orang sangat bertanggung jawab. Seperti tadi aku jelaskan. Ten of Wands, ini orang sangat bertanggung jawab. Apapun akan dia lakukan untuk orang-orang yang dia kasihi, ya. Mungkin di mata orang lain itu menjadi beban untuk dia, tapi menurut dia senang ngelakuinnya karena dia mencintai orang-orang itu, karena dia mencintai keluarganya, karena dia mencintai pasangannya, akan dia lakukan apapun untuk pasangannya, ya. Meskipun kadang-kadang itu dia kecapean sendiri melakukan hal itu, tapi dia nggak masalah. Menurut dia seperti itu, ya. Dan dia sangat pekerja keras sekali, sangat optimis orangnya. Dia tahu yang namanya hidup pasti akan mengalami kegagalan dalam hal apapun. Kalau kita bicara soal karir, dia tahu itu. Dia beberapa kali mengalami kegagalan. Dia di sini ada Ten of Wands dan ada Ace of Pentacles. Ini orang yang sangat makmur secara keuangan, ya. Juga ada Four of Wands. Cuman karena memang dia optimis banget, dia punya sisi pekerja keras, dia juga mikirin keluarganya, gitu ya, mikirin orang-orang yang dia sayangi untuk apapun yang dia lakukan dalam kerjaannya dia. Jadi ketika dia lelah, ya itu yang memicu dia untuk jadi semangat lagi, ya, orang-orang yang dia kasihi, tanggung jawabnya dia terhadap orang-orang ini, gitu ya. Untuk mencapai karirnya dia yang saat ini, kesuksesan finansial sekarang ini, gitu ya, yaitu karena kerja kerasnya dia, teman-teman, ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu nggak usah khawatir sih soal keuangannya dia. Ini udah punya, ini banyak sekali kartu yang memperlihatkan kesuksesan. Ada The Star, ada Four of Wands, ada Ace of Pentacles, gitu ya. Ini banyak sekali kartu-kartu yang menunjukkan kesuksesan dia secara finansial, kemandiriannya dia, gitu ya, si cinta sejatimu ini. Banyak dari kamu sudah merencanakan pernikahan dengan cinta sejatimu ini, atau memang ending dari hubungan kalian nanti. Banyak yang akan berakhir bersama. Ada Four of Wands dan ada Ace of Pentacles. Banyak dari kamu sudah menemukan cinta sejatimu ini, bahkan kamu sudah punya hubungan sangat serius, ya. Mungkin ada rencana pernikahan, mungkin sudah ada sudah ada lamaran, mungkin sudah ketemu keluarga, mungkin sudah ada yang menikah di sini. Intinya, pilihan kedua, banyak dari kamu yang akan berakhir bersama si cinta sejatimu ini. Didoakan segala hal yang positifnya ya teman-teman. Kalau aku lihat dari pilihan satu tadi ada beberapa yang karena banyaknya perbedaan ya dari pilihan satu ya. Tapi kayaknya untuk pilihan kedua ini banyak yang akan berakhir dengan cinta sejatinya, ya. Adanya pernikahan, adanya hubungan yang sangat serius, berkomitmen di sini, ya. Dia akan bertanggung jawab untuk hidupmu. Kalau kita bicara soal percintaan, energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya teman-teman. Tinggal disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Dari Six of Cups, aku lihat di sini, kamu sudah cukup lama punya hubungan cinta dengan orang ini. Ya, pendekatannya lama, pacarannya lama, bahkan untuk menuju jenjang pernikahan juga lama. Ini hubungan yang santai tapi serius, gitu ya. Kalau aku lihat di sini, ini hubungan yang santai tapi serius. Dari Six of Cups di sini, beberapa dari kamu bahkan merasa si cinta sejatimu ini adalah orang dari masa lalumu. Ya, mungkin dari kamu ini, beberapa dari kamu ada yang bolak-balik aja nih hubungannya sama si mantan. Ya, masih menemukan rasa cinta di situ, kenyamanan di situ, dan satu sama lain yakin bahwa ini cinta sejati. Bukan hanya kamu saja, tapi si pasangan kamu juga. Ya, beberapa dari kamu ya, pilihan kedua, ada yang bolak-balik aja sama si mantan ini. Ya, dan pada akhirnya ada perubahan yang ke arah positif di antara kamu dan dia, gitu ya. Dan akhirnya memutuskan untuk serius aja yuk, gitu. Jadi introspeksi, memperbaiki kesalahan masing-masing, berkaca dari kesalahan itu untuk menuju ke hubungan yang jauh lebih baik, jauh lebih serius di depan sana. Ini beberapa dari kamu bolak-balik aja nih sama si cintamu ini. Ya, mungkin kamu sempat putus karena beberapa hal gitu ya, akhirnya kembali lagi karena merasa masih banyak cinta di sini. Gitu. Ada Six of Cups juga. Yang menjadi cinta sejatimu ini adalah seseorang dari teman kecilmu. Tadinya kamu berteman nih, sahabatan mungkin, teman dekat, curhat-curhatan bareng gitu ya. Mungkin teman kecil, mungkin teman waktu sekolah, atau mungkin dia teman kamu waktu
di tempat kerjaan kamu yang lama, mungkin ya, kamu sudah lama kenal orang ini. Tadinya berteman saja, ada kenyamanan kamu dengan orang ini ya, beberapa dari kamu, tapi sejauh itu tidak ada ekspektasi untuk punya hubungan cinta. Hanya ada kenyamanan, kecocokan, untuk curhat, untuk saling sharing masalah masing-masing. Akhirnya kok begitu dijalanin menemukan cinta ya di situ gitu ya. Ada beberapa situasi ya teman-teman, kamu ambil yang cocoknya nih ya. Ada beberapa dari kamu yang bolak-balik aja sama mantanmu ya. Bolak-balik ini ya mungkin banyak menemukan perbedaan ya, perbedaan yang ke arah positif, akhirnya memutuskan untuk kembali lagi gitu ya. Ada beberapa dari kamu juga ini teman kecil kamu atau kamu sudah kenal di masa lalu ya sebagai teman ya teman-teman, tapi akhirnya kok menemukan ada cinta di sini. Selain rasa sayang sebagai teman, tapi di sini ada cinta antara kamu dan si cinta sejatimu ini ya. Oke, ini orang sukses ya, atau setidaknya orang ini mandiri secara finansial ya teman-teman ya. Orangnya sangat rapi, dia suka bunga, dia suka tanaman, dia lebih suka ke alam kalau memang bepergian, kalau memang mau menghealing nih, katanya menghealing gitu ya. Kalau mau menghilangkan jenuhnya dia mungkin akan lebih sering mengajak kamu ke alam. Atau dia suka sekali berkebun, dia suka sekali tumbuh-tumbuhan, bunga terutama. Mungkin banyak bunga, banyak tumbuhan di tempat kerjanya dia, di rumahnya dia. Orangnya sangat suka kerapihan, sangat disiplin sekali tentang hal itu, kebersihan dan kerapihan ya. Oke. Dia yang akan menjadi cinta sejatimu. Love yourself first. Teman-teman, kalau kamu ingin union dengan si cinta sejatimu ini, kalau kamu ingin bertemu, bahkan kamu ingin bersatu dengan si cinta sejatimu ini, coba kamu cintai dirimu sendiri dulu. Ya, yang lebih utama adalah cintai dirimu sendiri dulu. Kamu harus lebih mencintai dirimu jauh. Jauh dibandingkan kamu mencintai siapapun itu. Ya, kamu mencintai pasanganmu, kamu mencintai siapapun itu, teman-teman kamu, tapi kamu harus lebih mencintai dirimu sendiri dulu. Sebelum kamu menemukan si cinta sejatimu ini, sebelum kamu union dengan cinta sejatimu ini, coba kamu cintai dirimu sendiri. Ya, buat dirimu bahagia dulu dengan caramu. Ya teman-teman, yang menentukan kebahagiaan bukan orang lain, bahkan sama keluarga, bukan orang tua juga, bukan anak-anakmu juga, tapi dirimu yang bisa menentukan kebahagiaanmu sendiri. Carilah kebahagiaanmu dengan cara yang positif teman-teman ya. Di sini ada honeymoon. Seperti tadi aku jelaskan, cinta sejatimu ini tipikal orang yang suka ke alam kalau memang mau melepaskan kejenuhan. Ya, dia mungkin akan lebih suka ngajak kamu ke alam kalau memang nanti berduaan. Kalau memang kamu sudah menikah, kamu mau honeymoon, mungkin dia akan lebih suka ke alam. Ya, teman-teman, menghabiskan waktunya sama kamu untuk liburan, untuk apapun lah, gitu ya. Di sini ada heart to heart conversation. Dia suka orang yang suka ngobrol, teman-teman. Ada heart to heart conversation dan ada six of cups. Seperti tadi aku jelaskan, ini banyak sekali kenyamanan. Banyak dari kamu yang memulai hubungan cinta dengan si cinta sejatimu ini dari pertemanan. Dari curhat-curhatan, bukan hanya kamu curhat sama dia, tapi dia pun seperti itu. Kalian berdua ini bisa menjadi diri masing-masing. Kalian berdua ini bisa menjadi diri masing-masing dan tanpa ada merasa dihakimi ya. Dia nggak ngejudge kamu, kamu pun juga seperti itu. Ya, baik atau buruknya yang dia ceritakan kepada kamu, kamu tidak akan ngejudge dia. Begitupun sebaliknya. Dia orangnya suka ngobrol ya teman-teman, dari hati ke hati, ya. Jadi apapun nanti yang akan dia sharing sama kamu, apapun nanti yang akan dia bicarakan sama kamu, kamu berusaha untuk jujur saja sama dia, karena dia suka orang yang jujur. Makanya dia suka banget nanti ngajak kamu pembicaraan dari hati ke hati, berduaan aja. Kalaupun nanti kalian sudah punya anak, ya mungkin kalau dia lagi pengen berduaan sama kamu ya mungkin sehari 2 hari gitu ya, anak-anak kalian dititipin, mungkin seperti itu. Intinya dia tipikal orang yang suka berduaan sama kamu, membicarakan sesuatu dari hati ke hati, dalam ketenangan orangnya ya. True love. Oke. Kita bicara tentang cinta sejati, dia keluar true love. Ya memang ini cinta sejatimu, dan memang dari pilihan kedua agak berbeda dari pilihan pertama. Pilihan pertama ada yang ditakdirkan untuk berpisah sama cinta sejatinya karena banyak yang perbedaan gitu ya. Kalau kamu kayaknya pilihan kedua, banyak yang akan berakhir bersama si cinta sejatimu ini ya. Meskipun kalian ini mantan gitu ya, kamu kembali sama mantanmu ini, tapi memang ini cinta sejatimu, makanya banyak chemistry, banyak energi tarik menarik di antara kamu dengan si cinta sejatimu ini.
Ketika perpisahan itu terjadi antara kamu dengan mantanmu ini, bagi kamu yang memang bolak-balik aja nih hubungannya ya sama mantanmu, dia muncul lagi di hadapan kamu, mengungkapkan cintanya sama kamu, ya dengan banyaknya perubahan dia ya, perubahan ke arah positif tentu saja. Kamu juga seperti itu dinilai sama dia gitu ya. Jadi akhirnya kalian memutuskan untuk bersama dan meyakinkan diri masing-masing bahwa inilah cinta sejatiku, seperti itu ya. Seperti tadi aku jelaskan, di sini ada energi mantan, kamu bolak-balik aja sama mantan kamu gitu ya. Kamu yakin mantanmu ini adalah cinta sejatimu, begitupun sebaliknya. Di sini juga ada teman kecil, sudah cukup lama pertemanannya, bahkan bersahabat terlebih dahulu gitu ya. Dia orang yang sangat pekerja keras dan ini memang cinta sejatimu. Banyak dari kamu pilihan kedua, meskipun banyak perbedaan sih. Aku lihat dari Seven of Wands ya, nggak semua hal di dunia ini jalannya lancar-lancar aja. Dalam hal karir, hubungan kamu dengan keluarga pun seperti itu. Bahkan hubungan kamu dengan orang tua kan juga nggak semuanya lancar-lancar aja. Apalagi kalau kita bicara dengan tentang cinta sejatimu. Memang akan banyak konflik, memang akan banyak perbedaan. Ujian juga ada seperti itu. Ya, untuk menemukan solusinya, ya pembicaraan dari hati ke hati, dari perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi ujian itu bisa kamu lewati ya, teman-teman ya. Kayaknya di pilihan kedua ini banyak yang akan berakhir bersama si cinta sejatinya, bisa melalui segala ujian. Seperti tadi aku jelaskan, orangnya agak egois ya. Ciri-ciri cinta sejatimu, dia yang akan menjadi cinta sejatimu. Cinta sejati ini bukan hanya kamu yang merasa dia cinta sejatimu, ini bisa dia juga merasa kamu cinta sejatinya ya. Oke, ciri-ciri tambahannya, dia yang akan menjadi cinta sejatimu, pilihan kedua. Banyak banget. Aku rapiin dulu ya. Oke, teman-teman. Aduh, banyak banget ya. Di sini ada foto, dia suka sekali memandangi foto kamu. Apalagi kalau dia kangen banget sama kamu ya. Di sini ada LDR, beberapa dari kamu akan menjalani hubungan LDR sama orang ini ya. Tapi balik lagi, segala rintangan, segala ujian itu bisa dilewati ya, karena memang ada kesetiaan ya di antara kalian berdua, ada kesepakatan, ada komitmen di antara kalian berdua ya. Ada foto, ada LDR, ada rambutnya hitam, ada orphan, mungkin dia sudah ditinggalkan untuk selamanya sama orang tuanya dia gitu ya. Atau mungkin kamu yang seperti itu ya, teman-teman. Senyumnya manis, bagus lah senyumnya gitu ya, dan itu diakui oleh banyak orang mungkin. Ada Sagittarius, ada Aquarius ya, kuat di sini energi zodiak Aquarius ya, entah kamu entah dia. Ada rambutnya berwarna, mungkin memang dia suka mewarnai rambutnya karena memang suka aja dia dengan gaya-gaya yang seperti itu, lain daripada yang lain mungkin. Atau memang ini ada faktor pekerjaannya dia yang mengharuskan dia kelihatan lebih menarik ya, berbeda lah gitu. Ada kacamata hitam, dia suka pakai kacamata hitam, kurus, orangnya setia, datang dari keluarga mampu ya, rambutnya bergelombang, introvert, extrovert ya. Ambil yang cocok ya teman-teman. Introvert, extrovert, teman jadi cinta, tadi aku sudah sebutkan. Ini hubungan kamu nih memulainya dari pertemanan ya, dari curhat-curhatan, kecocokan, kenyamanan gitu ya, sharing gitu. Ada teman, mungkin kamu dikenalin sama teman kamu ya, atau memang ini ada di circle pertemanan kamu, entah ini di pergaulan kamu, entah memang ini di teman kerja kamu, teman bisnis kamu gitu. Ambil yang cocoknya teman-teman. Ada chemistry dan ada true love ya. Ini ada energi tarik menarik di antara kamu sama orang ini ya. Jadi nggak bisa jauh-jauh terlalu lama. Apalagi kalau kamu yang tadi aku sebutkan, ini kamu bolak-balik aja sama mantanmu ya. Ada true love ya. Ini banyak yang akan bersatu dengan cinta sejatinya ya. Ada 2 kali true love loh ya. Ada fashionable ya, dia suka sekali memadu padankan busananya dia. Pokoknya kelihatan dari apa yang dia pakai tuh cocok lah sama dia, sangat bagus gitu ya. Karena secara finansial dia juga punya kemampuan finansial ya teman-teman, untuk membeli apapun yang dia inginkan. Player, mungkin dia dulu pernah jadi seorang player, suka tebar pesona gitu ya. Tapi ketika bertemu sama kamu, yakin kamu cinta sejatinya, dia berubah. Kamu bisa merubah dia menjadi sosok yang lebih baik gitu, lebih setia. Humoris, nggak heran banyak yang suka berteman sama orang ini. Karena orang ini nggak monoton ya, enak diajak ngobrol, serius, enak juga diajak bercanda. Humoris, family man atau woman, dia sangat mencintai keluarganya, orang tuanya dia, kakak adiknya dia, kamu nanti sebagai pasangan, bahkan teman-temannya dia yang sudah dianggap keluarga, dia sangat mencintai itu dan dia akan berada di garda terdepan untuk membela orang-orang yang dia sayangi. Inisial kamu atau inisial dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya si cinta sejatimu ini, dia yang akan menjadi cinta sejatimu. Pilihan kedua, universe. Oke, aku rapiin dulu ya. Di sini aku lihat ada K, ada M, ada U, S,
J, K, ada I, ada V, ada B, dan H ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kamu ambil yang cocoknya. Kalau nggak ada yang cocok sama sekali sama kamu, sama keadaan kamu, sama intuisi kamu, dengarkan intuisi kamu apakah ini memang bacaan untuk kamu atau tidak ya. Kalau memang nggak cocok sama sekali, jangan dipaksakan ya. Berdoa yang terbaik untuk kamu, didoakan segala hal yang positifnya ya teman-teman ya. Bye-bye.